Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, amma ba'da. Segenap muhibbin dan jamaah Nahdiyin Nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini setelah sekian lama vakum pengajian kitab Irsyadus Sari yang dikarang oleh guru besarnya para kiai dan pahlawan nasional, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Irsyadus Sari sampai kepada pasal yang akan menjelaskan dan menerangkan tentang wajibnya taklid atau keharusan menjadi pengikut bagi orang-orang yang tidak memahami di dalam masalah ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun fi bayani wujubit taklidi. Pasal ini akan menjelaskan tentang wajibnya taklid ikut liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi, bagi seseorang yang tidak mampu menjadi ahli ijtihad. Yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqina ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadi al-mutlaqi wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al-mu'tabara fil ijtihadi taqlidu qaulil mujtahidina. Jadi wajib menurut mayoritas ulama yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang yang tidak mampu belajar, yang tidak mampu dan tidak menguasai dalam bidang ijtihad secara mutlak, sekalipun orang itu adalah pernah belajar, pernah mendalami sebagian ilmu-ilmu yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tidak sampai kepada makom sebagai mujtahid, maka wajib taqlidu qaulil mujtahidina, yaitu wajib mengikuti pendapatnya para ulama-ulama mujtahid. Contoh misalnya, kalau kita berbicara hukum-hukum Islam, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, itu kan masih sangat universal. Untuk memahami apa yang dimaksud di dalam kandungan Al-Quran dan hadis itu sendiri, perlu satu pemahaman ilmu, baik dari ilmu lughat Arabnya, ilmu sastra dan gramatikanya, dan yang lain-lainnya. Kalau kita tidak melewati taklid mengikuti para ulama, boleh jadi pemahaman kita dalam agama Islam karena langsung mengambil Al-Quran dan hadis, boleh jadi kita tidak akan sampai kepada maksud dan tujuannya di dalam menerapkan syariat Islam. Contoh di dalam masalah yang paling gampang adalah di dalam sholat misalnya. Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran hanya perintah aqimus sholah wa yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Lah sholatnya seperti apa?
sebelum sholat harus apa yang dilakukan itu. Kemudian mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya. Di Al-Quran tidak dijabarkan, tidak ada rinciannya. Oleh karena itu, para mujtahid, para imam-imam, imamul mujtahidin dalam menggali satu ilmu, itu beliau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi kemudian ya Al-Quran hanya mewajibkan tentang sholat. Kemudian mana yang wajib, mana yang sunnahnya, mana yang rukunnya, itu tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu ya kita mengikuti ulama yang sangat gampang ya. Arkanus sholati misalnya sab'ata asyara, rukunnya sholat itu jumlahnya ada 17. Yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri, takbiratul ihram. Itu adalah hasil daripada ijtihad. Begitu juga kita sebentar lagi mau menunaikan ibadah haji. Kalau kita langsung memahami di Al-Quran saja tanpa ada pembimbing, tanpa ada mutawif, saya kira kita akan salah dalam mempraktekkan ibadah haji itu. Maka yang paling gampang ya kita mengikuti saja kepada orang yang ditunjuk sebagai pembimbing haji, yang representasi daripada pemerintah Indonesia ataupun yang ada di Arab Saudi. Itu jauh lebih gampang, lebih nyaman. Oleh karena itu, bagi yang tidak sampai memahami agama, tidak sampai memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, maka wajib taklid saja. Jadi umpamanya begini, kita tidak bisa membuat masakan rendang, kita tidak bisa membuat masakan nasi kebuli. Ini kan kalau kita ingin bisa masak rendang yang enak itu bagaimana, masak nasi kebuli itu bagaimana, kan perlu belajar rumusnya, perlu mengetahui menu-menu bumbu-bumbunya itu. Lah, kalau kita tidak mampu untuk begitu, lebih baik ya sudah pesan saja rendang yang sudah jadi, pesan saja nasi kebuli yang sudah jadi. Lah itu disebut seperti itu, namanya taklid. Jadi wajib taklid saja. Apalagi di dalam urusan-urusan masalah agama, memahami Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu wajiblah menurut seorang ulama, mayoritas ulama, taklidu qaulil mujtahidina, yaitu wajib mengikuti pendapat-pendapat ulama-ulama atau al-mujtahidin. Wal akhdhu bi fatwahum, dan kita wajib mengambil salah satu fatwa-fatwa daripada mujtahidin itu, atau kita di kalangan NU Madzhabul Arba'ah, kita wajib mengambil salah satunya. Agar apa? Liyakhruja an uhdati taklifi bitaklidi ayyihim sya'a liqaulihi ta'ala. Agar apa? Agar kita mampu mudah, mampu mencerna, mampu mengikuti dan mampu bisa keluar dari hal-hal yang mengikat, yang mengharuskan di dalam mengikuti di dalam taklid itu sendiri. Maka kemudian kita wajib mengikuti pendapat dari para ulama, para mujtahidin, apa yang mereka sudah fatwakan, apa yang mereka sudah putuskan. Salah satunya juga boleh atau memilih salah satunya juga boleh. Apa argumen dalil daripada wajibnya kita mengikuti fatwa-fatwa hasil daripada ijtihad para ulama? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua ahla dzikri kepada pakar ilmu, kepada spesialisasi ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Maka taklid itu dalam ajaran fikih Madzhabul Arba'ah bukan hanya masalah taklid kepada masalah ilmu agama saja. Kita sudah biasa kan mengikuti taklid, percaya kalau kita sakit datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter. Dan kita kan percaya apa yang kata dokter, ini bapak ibu mengidap penyakit ini, minum obatnya ini. Kita kan nggak perlu menanyakan ini bahaya atau enggak. Pokoknya apa yang kata dokter itu kita manfaatkan, kita pakai, kita mengikuti anjuran dari dokter. Itu namanya yang begitu namanya taklid. Maka di sini bertanyalah kepada ahlinya. Kalau kita ingin membangun jembatan, kalau kita membangun infrastruktur, tanyakan kepada ahlinya. Siapa yang ahlinya? Ya mereka, teman-teman kita, sahabat kita yang dari teknik sipil, dari apa. Dia mengetahui kekuatan jalan ini berapa tahun, kekuatan gedung ini sampai kapan. Itu kan ahlinya. Makanya Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi taklid itu maksudnya seperti itu. Kita mengikuti apa pendapat dari para pakar, para ahli yang sudah notabene adalah sudah mendalami dan memahami tentang keilmuannya itu. Mohon maaf kadang-kadang ya. Yang sekarang fenomena sekarang itu kan banyak tidak dilatar belakangi belajar agama. Enggak pernah belajar agama, enggak pernah belajar gramatika Arab, enggak pernah belajar tafsir Al-Quran, enggak pernah belajar fikih. Tiba-tiba menjadi ustadz, tiba-tiba menjadi penceramah, tiba-tiba menjadi ustazah, menjadi guru. Apa? Ya karena bukan ahlinya, maka dalam penyampaiannya dan menyampaikan agama itu sendiri pasti banyak kurang tepatnya, pasti banyak bertentangan dengan konsep kebenaran agama itu sendiri. Karena apa? Ya orang tidak ada latar belakang dari belajar agama, tahu-tahu kemudian mengajarkan tentang agama. Memang pandai menyampaikan pidatonya, pandai menyampaikan orasinya, pandai memutar balik kata-katanya, tetapi sebetulnya itu kosong. Karena apa? Tidak mendalami itu. Jadi tidak cukup dengan apa? Hanya cuma membaca. Sama dengan saya misalnya, saya ini kan ya belajarnya kan ilmu agama dari kecil itu. Di pondok, di pesantren, kuliah ya jurusannya apa? Agama. Terus saya tiba-tiba membaca buku, membaca literatur tentang kedokteran. Setelah saya baca 1 minggu, saya tamat membaca ilmu tentang medis, ilmu tentang kedokteran. Wah, minggu depan saya kemudian praktek kedokteran umum di rumah saya bikin pelang, menerima pengobatan, konsultasi. Pasti resepnya, pasti penyampaiannya akan salah semua. Dan bukan hanya salah, membahayakan kepada pasiennya. Karena apa? Ya orang saya bukan ahli kedokteran, tidak dilatar belakangi dengan apa spesialisasi kedokteran. Koyak berani-beraninya membuka tentang kesehatan. Sama dengan saya habis membaca buku-buku tentang teknik mesin. Saya baca 3 hari selesai. Besoknya saya buka bengkel mobil, bengkel motor. Saya yakin hasilnya adalah bisa membongkarnya, nggak bisa masangnya. Rusak semua mesinnya. Sama sekarang. Makanya banyak orang bisa ceramah, enak, indah. Tapi nggak dilatar belakangi dengan dasar pengetahuan agama. Hanya bisa menyampaikan bacaan.
dari bacaan, dari apa yang dia lihat. Hasilnya apa? Kosong. Apa efeknya? Efeknya adalah menciptakan permusuhan, menciptakan keresahan, menimbulkan sentimen antar jamaah. Karena apa? Karena diajarkan bukan kepada ahlinya, bukan kepada apa? Pakarnya. Oleh karena itu fa'aujabas su'alu alaman lam ya'lam dzalika, maka haruslah wajib untuk bertanya kepada pakarnya bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu agama, terutama apa? Ilmu fikih. Sekarang itu kan banyak para ustadz yang ngakunya kan karena ada jamaah punya majlis taklim, di bang ngaji ilmu fikih, ngaji apa, terus kemudian mengharamkan bank. Kemudian muridnya yang kerja di bank itu akhirnya suruh pada keluar. Setelah keluar dari pekerjaannya bank, karena bank itu katanya riba itu haram. Kemudian akhirnya apa? Orang yang kerja di bank itu yang tadinya bisa menyekolahkan anaknya, bisa menguliahkan. Akhirnya karena membaca, karena dianjurkan oleh gurunya yang memahaminya kurang begitu luas. Kemudian akhirnya yang kerja di bank itu berhenti. Katanya kerja di bank itu haram, riba. Bayangkan kalau ini kemudian diterima fatwa ini, pendapat ini diterima, bayangkan kita akan haram semua. Oleh karena itu dari dulu, semenjak Indonesia merdeka, semenjak pergulatan para ulama-ulama nasional, enggak ada yang berani mengharamkan bank itu. Karena apa? Bank itu adalah sama dengan Baitul Mal. Tujuannya adalah lil hifzi, untuk menjaga harta kita. Kalau bank itu diharamkan, bayangkan saja. Anda mengambil perumahan, pasti kreditnya lewat bank. Kalau banknya haram, berarti Anda menempati rumah perumahan itu hukumnya haram. Bikin anak juga nanti haram. Kalau andekan bank itu diharamkan, bayangkan Anda mengambil kredit mobil, mengambil gaji lewat ATM, lewat bank. Maka apa yang kamu ambil dari bank itu adalah haram. Dan uang ketika dibelanjakan oleh istri dan anak-anaknya, berarti anak dan istri kita memakan yang haram. Karena apa? Banknya haram. Begitu juga kalau kita mau berangkat haji, berangkat umroh, pasti lewat bank. Kalau banknya haram, berarti kita menunaikan ibadah haji. Karena banknya haram, maka hajinya haram, umrohnya haram. Ya ini pengaruh haram, ini kan gara-gara ini kadang-kadang. Mohon maaf ini, kadang-kadang ustadz dia yang begitu itu ngopinya kurang apa? Ngopinya kurang jauh. Ngaduknya kurang apa? Ngaduknya kurang kental, kurang hitam. Begitu. Jadi ini haram. Jadi begitu juga kerja di hotel, katanya hotel itu haram karena hotel itu lah tujuannya bikin hotel sama dengan tujuannya bikin kontrakan kan? Nah, bikin kontrakan juga sama, tujuannya adalah untuk menolong orang yang belum punya rumah, kontrak. Lah bank juga begitu, hotel juga begitu, tujuannya adalah untuk para tamu. Awal tujuannya. Jadi asal hukumnya itu adalah baik, maka menjadi baik. Adapun nanti hotel dalam perjalanan itu ada yang buat selingkuh, ada yang buat pacaran, itu artinya maksiat di safarnya itu. Jadi bukan tujuan awalnya. Jadi jangan diharamkan. Bayangkan kalau bank hotel juga diharamkan, kerja di hotel tuh. Kita mau berangkat haji, berangkat umroh, tidurnya di teras kios di Mekah. Kita mau di sana tidurnya nggak di hotel, misalnya di teras masjid 40 hari, nggak bisa menunaikan ibadah haji.
kerokan mulu tiap malam, tiap pagi, masuk angin masalahnya. Jadi kita kalau sudah masih makomnya belum memahami, itu jangan sekali-kali membuat fatwa. Yang fatwa itu diajarkan kepada jamaah sehingga nanti jamaah akhirnya bingung, resah, bahkan nanti cenderung menyesatkan. Jadi fa'aujabas su'alu ala man lam ya'lam dzalika. Wa dzalika taqlidun li'alimin. Begitu juga boleh kita taklid kepada guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kita ngikutin Imam Syafi'i, tidak pernah ketemu, baca kitabnya saja enggak pernah. Ya ada Ustadz Kiai yang pernah belajar, seorang alim pernah memahami ilmu fikih, memahami ilmu tauhid. Ya udah kalau tidak mengikuti Imam Syafi'inya karena jauh, karena susah, boleh kita mengikuti alim, seorang yang alim. Lah kiai lah di lingkungan yang pernah mondok, yang pernah pesantren, itu wajib diikutin, wajib diikutin. Tetapi jangan kita mengikuti kepada orang yang masih makomnya taklid, tapi sudah seakan-akan makomnya sudah mujtahid memberikan fatwa. Itu nggak boleh, pasti akan meresahkan. Wa huwa amun likullil mukhatibina. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu adalah untuk umum. Umum likullil mukhatibinya, bagi semua manusia. Jadi umum itu sifatnya umum. Artinya umum itu artinya kalau kita mau bertanya, kita tidak tahu maka bertanyalah kepada pakarnya. Kalau tentang kesehatan bertanyalah kepada para dokter. Kalau tentang pembangunan fisik tanyalah kepada para insinyur. Kalau tanya tentang agama maka bertanyalah kepada para ahli-ahli agama. Karena apa? Pelajaran agama itu sesungguhnya adalah rileks santai. Ini ajaran Islam itu rileks dan santai gitu. Kata Nabi sih bahasanya yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunafiru. Mudahkan saja lah, mudahkan saja. Sebagaimana Nabi dalam menyampaikan dakwah-dakwah Islam itu sangat mudah, sangat gampang dan mudah diterima oleh kaumnya. Wa yajibu ayyakuna aman fis su'ali an kulli ma lam ya'lam lil ijma'i ala annal amata lam tazal fi zamani sahabat wat tabi'in. Begitu juga wajib kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang masalah tasawul atau soal tadi an kulli ma lam ya'lam lil ijma'. Bertanya kepada ahlinya, kepada para ulama yang kita tidak mengetahui tentang apa itu keputusan kesepakatan. Kalau di NU itu ada munas, musyawarah alim ulama, ada kombes, ada munas, itu akan membahas tentang bahsul masail, baik yang masalah waqi'iyah, yang kekinian maupun yang sudah masa lalu. Nah ini untuk apa tradisi semacam ini? Karena permasalahan fikih, permasalahan hukum di dunia ini selalu terus berubah. Kemudian tantangannya, masalahnya selalu akan muncul terus sepanjang dunia masih ada. Contohnya misalnya dulu kalau kita beli itu kan ada ijab qabul. Ya karena kita waktu itu masih ketemu dengan yang penjualnya di pasar. Saya beli uangnya 2.000, kemudian saya terima hartanya. Nah sekarang bagaimana hukumnya Pak? Jual beli online dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan yang harus kita jawab. Mengaktualisasikan pendapat-pendapat para ulama dan para mujtahid. Ala annal amata lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'ina wa kulli hudusin al mukhalifina yastaftuna al mujtahidina wa yattabi'unahum fil ahkami syar'iyyah wal ulama. Jadi bukan hanya cuma
memahami hukum-hukum syariat Islam itu dari Quran dan hadis, tetapi juga boleh kita mengikuti atau taklid dari hasil-hasil ijma para ulama atau para sahabat yang pernah melakukan atau para tabi'in dan seterusnya. Itu boleh. Jangan cuma patokannya Al-Quran dan hadis. Contohnya kayak sholat raweh, itu kan yang mencetuskan itu adalah idenya Umar bin Khattab. Ya kita boleh mengikuti ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadi tidak semua masalah itu harus ada dalil, argumen. Mana dalilnya? Mana argumennya? Kalau nggak ada dalilnya berarti bid'ah. Ya yang mau pulang kampung itu nggak perlu mudik, itu nggak perlu pakai dalil. Karena di Al-Quran dan di hadis tidak ada Rasulullah menjelaskan pulang kampung. Setahu saya itu Nabi nggak pernah mudik. Jadi mudik hukumnya apa? Wajib ya enggak, sunnah ya enggak, haram ya enggak, mubah ya enggak. Terus apa mudik itu? Ya hukumnya kalau punya duit ya boleh mudik. Kalau nggak punya uang jangan jangan mudik. Gitu saja. Nah kemudian kita mudik itu walaupun tidak ada dalilnya, tapi kemudian kita di sana niatnya silaturahim, ketemu dengan Pak Le, ketemu dengan Pak D, ketemu dengan orang tua, itu namanya niatnya silaturahim. Maka mudik hukumnya menjadi sunnah. Karena apa? Karena kita di sana diisi dengan kegiatan silaturahim dengan anak, saudara, dan orang tua. Itu berarti. Bahkan kalau kita sungkem sama orang tua, ya mudik hukumnya apa? Wajib. Bisa saja wajib hukumnya. Jadi tidak perlu argumen-argumen atau dalil. Mana dalilnya, mana argumennya. Kalau yang tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Nanti mudik juga bid'ah. Fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikri dalil. Jadi kalau kita ini sudah makomnya adalah makom taklid kepada para ulama, maka kita harus mengambil kesimpulan dan harus berani mengatakan ya. Dan tidak perlu dalam satu bertanya kepada ulama atau mengikuti cara ibadahnya ulama yang kita percaya kebenarannya, yang kita yakini itu adalah seorang ulama yang soleh, yang benar. Tidak perlu menunjukkan ila dzikri dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil melulu, dalilnya mana? Enggak perlu. Pokoknya kiai saya kalau sebelum subuh, sholat subuh, dia sholat 2 rakaat. Ya walaupun kita nggak tahu hadisnya, ikutin aja kiai itu. Oh ini namanya qobliyah subuh. Lah habis sholat, kiai-kiai misalnya kan, wirid dulu, zikir dulu. Ya udah kita nggak tahu, ikutin saja. Itu nggak apa-apa tanpa menyebut dalilnya mana. Karena kita bukan mau menjadi mujtahid. Kita tidak. Tapi kalau kita mau menjadi mujtahid, ijtihad masih terbuka dengan catatan. Ya harus bisa menggali apa-apa yang hukum yang ada di Al-Quran dan hadis. Ya pahamlah beberapa disiplin ilmu. Kata guru saya ya harus memahami karena Quran adalah bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab. Kemudian juga di situ mengandung sastra, kita harus ngaji nahwu, sorok, balago, bade, mantek. Kemudian paham asbabun nuzul, nasikh mansukh. Kalau hadis ya mustalah hadis dan lain sebagainya. Itu pun belum tentu sampai kepada makom mujtahid. Banyak di Indonesia ini para profesor doktor itu, mereka juga nggak mau mengatakan mujtahid itu. Mohon maaf ya, sekelas Pak Quraish Shihab saja waktu diwawancara, oh saya bukan mujtahid, kelas saya masih taklid. Karena apa? Ilmu yang beliau peroleh itu adalah hasil nukil-nukil dari pendapatnya para ulama-ulama, para ahli-ahli tafsir, bukan mengarang sendiri, bukan. Maka kata beliau, saya makomnya dulu almarhum Nur Khalis Majid aja, walaupun dikatakan cendekiawan Muslim, beliau belum berani dan nggak berani mengatakan
saya ini mujtahid, enggak. Karena apa? Karena ilmu yang beliau sampaikan, baik tafsir maupun lain-lain, itu baru nukil mengambil dari buku-buku, kitab-kitab para mujtahidin. Beda dengan para ulama-ulama mujtahidin, mereka memang sudah ditakdirkan oleh Allah kejeniusannya dan konsentrasi dalam satu ilmu. Nah, oleh karena itu, wali anna fahmal ami minal kitabi was sunnah sakitun an hizil i'tibari. Jadi sesungguhnya pemahaman orang-orang awam, kalau kita bisa mengerti melihat terjemahan Al-Quran, mengerti tentang terjemahan hadis, itu adalah gugur dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia baru sampai kepada mengerti tentang artinya, tapi belum mengerti kepada sampai intisari daripada Quran dan hadis itu sendiri. Jadi kalau ada orang baru bisa membaca, menerjemahkan, menyampaikan, itu termasuk apa? Termasuk gugur di dalam memahami kitab dan sunnah, anhizil i'tibari, untuk memberikan i'tibar, memberikan contoh-contoh. Jadi apa yang ada? Yang ada yang disampaikan itu harus semuanya adalah berdasarkan taklid. Pendapat saya ini adalah menurut Imam A. Pendapat saya ini apa yang saya baca dari kitab Anu. Hadis yang saya baca ini adalah yang saya petik dari kitab Anu, misalnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Kalau fikih ya misalnya silakan Fathul Qorib, Fathul Wahab, dan sarah-sarahnya. Ya itu boleh. Nah, kita menyebutkan ini adalah yang saya baca dari buku, dari kitab, pendapatnya imam ini, pendapatnya ulama ini, atau pendapatnya Imam Syafi'i, atau pendapatnya Imam Malik, atau boleh kita mengatakan ini hukum ini pendapatnya Imam Abi Hanifah atau Ibnu Hambal. Saudara-saudara para pecinta dan muhibbin kitab Irsyadus Sari, kaum Nahdiyin, Nahdiyat, kaum muslimin dan muslimat di mana Anda berada, kesimpulannya adalah bahwa kita wajib taklid kepada para ulama, kepada para mujtahidin. Kalau kita belum sampai kepada tingkat pakar keahlian, kita wajib taklid mengikuti. Kalau kita berbicara kesehatan karena kita tidak pernah belajar kedokteran, sebaiknya kita taklid kepada ahli kesehatan atau para dokter. Kalau kita ingin belajar tentang berbisnis, berdagang, ya silakan Anda kita bertanya kepada pakarnya yang ahli ekonomi, yang ahli berdagang. Kemudian infrastruktur pembangunan, tanyalah kepada para insinyur, para arsitek. Begitu juga kalau kita ingin memahami kandungan Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum syariat, sebaiknya kita harus mencari guru-guru, mencari kiai-kiai yang notabene pemahaman dan latar belakangnya adalah memang dari agama, dari pondok pesantren, yang pernah mendalami pengetahuan tentang ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang mengerti tentang tata cara membaca Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang memperoleh fatwa menjadi bingung, menjadi resah. Karena apa? Karena semua kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dan kepada pakarnya kalau kalian tidak mengetahuinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.